Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiang hormati Guru Tiang Pelunggu Adinda Tuan Guru Haji Abdul Razak dan keluarga, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan majlis ini menjadi sumber keberkahan buat kampung kita. Mudah-mudahan majlisnya beliau ini menghantarkan kita kepada ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya seluruh jamaah yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan berkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mendengarkan uraian dan pengajian yang beliau tadi sampaikan. Alhamdulillah. Bersyukur sekali, lapang sekali rasanya hati tiang. Alhamdulillah. Kita banyak didoakan. Bahkan tadi terakhir doanya beliau, mudah-mudahan kita bolak-balik pergi haji dan umrah tiap tahun. Amin. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya bumi yang kita pijak, langit yang kita lihat, ada bintang, ada matahari, ada bulan, gunung-gunung yang menjulang tinggi, segala sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan, semuanya akan berakhir dengan binasa. Tidak ada yang kekal abadi. Bumi ini akan runtuh, planet-planet akan berjatuhan. Bahkan kita sendiri ada masanya suatu saat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Sehat tidak selalu kita sehat, sehat sementara. Sakit tidak selalu orang sakit, ada masanya orang itu akan sehat. Betapa banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sahihin mata bighairi illah. Betapa banyak orang-orang yang sahih, yang sehat badannya, segar bugar, tapi dia mati tanpa sebab. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Barusan habis gaji, barusan habis sedekah 5.000, sejengklak, 2 jengklak jari, kira 3 jengklak jari, sejengklak aja 2 jengklak jari, 3 jengklak. Ya atur baru niki luar biasa. Baru nikah ngelontar, piercing ngelontar. 500 baru nikah ngelontar 500 lagu ndek dua lupa seorang ngelontar nikah. 500 lagu di napas kali ngelontar 500 nikah. Ini 10 kali ngelontar 500. Saya jangan nu sambilinan. Biasa toko lu dekat dengan sang ngelontar-lontar nikah. Iya wah tahun. Oh, ina rari sa anu nikah. Biasa kadu jilbab birang nikah. Oh, saya jilbab birang nikah ampun. Mohon maaf. Tidak legar nikah. Mata bighairi illah. Dia sehat walafiat, meninggal tanpa sebab. Tapi kapan dia meninggal? Baru habis pengajian. Di mana ngaji? Di Al-Mukarram Madinah Tuan Guru Haji Abdul Razak. Selalu hadir di majelisnya. Alhamdulillah. Oh iya, sekirang toko lulek julu nikah. Inarari, iya 9. Oh iya, milina. Masya Allah. Meninggal dalam keadaan dia selalu istiqamah berada di majlis ilmu. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita meninggal, maka apa yang akan terjadi? Hanya 2 pilihannya. Boleh jadi kubur kita gelap. Boleh jadi kuburnya seorang itu terang. Boleh jadi kuburannya sempit sesempit-sempitnya. Sampai-sampai kata Nabi, hatta takhtalifa adla'uhu. Sampai-sampai tulang rusuknya itu, yang kiri pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri. Saking sempitnya tulang rusuknya. Sempit kubur ini kata jipat si kubur. Teriaknya luar biasa. Seandainya kalian mendengarkan jeritan dan tangisan orang di alam kubur, kalian akan mati la mata. Seandainya ada seorang diberikan mendengarkan jeritan orang sakitnya di alam kubur, dia akan mati. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang mulia. Tapi orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, wabil khusus senang lalu ngaji.
Wabil khusus senang tokoh lulik pengajian, senang tokoh lejulun dengan alim, senang tokoh lejulun tuan guru. Masya Allah. Nabi akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Bahasa Nabi, bahwa nanti orang-orang yang istiqamah beramal saleh, ja'ahu rajulun, akan datang ke dalam kuburnya. Siapa yang datang? Ada seorang yang datang hasanul wajhi, wajahnya sangat elok, ceria, senang tengok tiang pelunggu. Oh, wajahnya itu senang kita lihat. Hasanul thiyab, pakaiannya sangat baik, sangat elok pakaiannya. Kemudian tayyibur rih, baunya semerbak wangi, harum baunya. Si mayit yang sebatang kara di dalam kuburnya, dia bertanya, man anta, siapa engkau? Kamu ini siapa? Apa jawabnya orang itu? Ana amaluka salih. Akulah amal salih yang dulu kamu kerjakan di dunia. Akulah uang yang dulu kau impakkan di majlis taklim. Kau bawa istiqamah. Akulah kaki yang dulu kau langkahkan menuju majlis pengajian. Akulah dulu umroh yang kau lakukan ketika kau masih sehat, kau masih hidup, kau umroh. Akulah haji yang dulu kau lakukan. Ana amaluka salih. Aku ini amal salih yang kau lakukan. Masya Allah. Senang dengan dalam kubur nikah. Saking senang. Nabi tersediaan si Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah malaikat. Afrishuhu minal jannah. Waftahu lahu baban minal jannah. Wahai malaikatku, ini hambaku dulu dia istiqamah. Ini hambaku dulu dia rajin ibadah. Ini hambaku dulu rajin ke pengajian. Ini hambaku dulu walaupun dia sakit-sakit, walaupun pinang-pinang sekedik, paksa dia lalu ngaji. Walaupun demam-demam sekedik, paksa dia lalu ngaji. Masya Allah. Ni panjang keni manik Allah Ta'ala jok malaikat, afrishuhu minal jannah. Saya akan balas kebaikannya. Ibadah yang dulu dia lakukan, saya akan balas dengan apa? Afrishuhu minal jannah. Saya perintahkan kau, wahai malaikat, ambilkan dia hamparan permadani dari surga. Ambilkan dia ranjang dari surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terjauh aneh ke tipah galang bilangan terbaitan surga. Masya Allah. Bukan hanya itu, afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Bukakan dia satu pintu daripada pintu-pintu surga. Tertiupa angin surga, Masya Allah. Semerbak wangi. Nikmatnya bahkan dalam riwayat lain disebutkan, num kanaumatil arus. Tidurlah engkau, istirahatlah engkau sebagaimana nikmatnya orang malam pengantin pertama. Allah. Searan malam pengantin pertama ini ke ibu-ibu. Alhamdulillah. Sampun yang pengalaman kanca beliau. Baru tegahis setelah isya itu akad. Selepas akad turun dari masjid. Begitu turun dari masjid, masuk ke rumah, tahu-tahu dek tasu ini silung-silung ngebang. Dek teman tirang padahal. Ini kira ruah. Ini kira ampura tuan guru. Itulah nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, wahai hambaku, kakimu yang kau langkahkan dulu ke majlis pengajian, kau tahan capek dan lelahmu, ben lalu jok bangkat, sibuk jok bangkat. Ya lelah jok bangkat, lalu lowo. Dah menu waktu dengan ngaji, tetap lalu ngaji. Kaki yang kau langkahkan dulu ke majlis pengajian, ilmu yang kau timba, mata yang kau pakai untuk melihat orang-orang alim, saya perintahkan engkau, saya sediakan kau ranjang dari surga, selimut permadani dari surga, dan silahkan nikmati alam kuburmu sebagaimana nikmatnya orang malam pengantin pertama. Masya Allah. Masih ingat niki bapak-bapak niki malam pengantin pertama, masih nih, masih beridap sampai makin. Niki lalu sini mah. Ampura niki lamun ara sandiman merari jamaah niki ampura. Ampura. Ara sama sebajang niki. Oh. Lamun ara masih bajang ngaruan dan merari nyesel.
Saat masih bajang, niki perlu dengarkan tiang bahwa sesenang-senang dengan bajang, sesenang-senang, setutuk-tutuk balung sin senang dengan bajang, itulah kesengsaraan yang paling berat bagi orang yang sudah menikah. Sesusah-susah dengan sawah merari, ialah kesenangan sak paling belik untuk dengan sak nikmat merari. Kena ndek ni ke? Tetu ndek? Oh tetu. Alhamdulillah. Nah ialah si dia terbalas si Allah Ta'ala lemak. Namun tiang peluguh sami ni ke bilinat meninggal dunia, ya si dia terbayah lelah peluguh sami datang jauh dari ke. Lalu ngaji. Berapa kali ni ke? Tuan Guru? Setiap minggu. Oh setiap minggu. Alhamdulillah. Setiap minggu. Setiap hari? Setiap hari Sabtu. Alhamdulillah. Makin jerun apa? Oh Sabtu makin ya. Yang terbayah si Allah Ta'ala isi supu istana di dalam surga, di dalam kubur ni ke tersuruh istirahat berbintan main dengan malam pengantin pertama ni. Masya Allah, nikmat luar biasa. Lalu kemudian saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kira-kira lamun tiang beketuan yang pelunggu sami, kira-kira kapan kita akan meninggal dunia? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada orang yang mengetahui di bumi mana, di tempat mana dia akan meninggal dunia. Tak ada orang yang tahu. Ibu-ibu meninggal, suami-suami meninggal, anak-anak meninggal, kakek-kakek, yang kaya, yang miskin, yang rajin ngaji, yang tidak mau ngaji, yang rajin salat, yang rajin sejengklak dua jengklak beramal, yang tidak bawa sejengklak dua jengklak, mati juga. Yang tiang meninggal juga. Pasti. Lemak-lemak dulu. Nenek makin tutup pengajian ni ke? Kita akan mati. Maka apa yang akan kita bawa? Mati ini apa yang akan kita bawa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Bawa bekal sebanyak-banyaknya. Perjalanan kita panjang. Panjang perjalanan kita. Di dalam kubur berapa lama? Bisa jadi ratusan tahun. Mungkin orang itu umurnya 60 tahun, 70 tahun. Tapi boleh jadi batu nisannya sudah 120 tahun umurnya. Lama di alam kubur. Maka bawa bekal. Sebanyak-banyaknya bawa bekal. Perjalanan panjang. Kalau tidak banyak membawa bekal, makin pelugu mau ke Mataram. Bawa bensin, harga minyak, bensin, hanya 10.000. Bolak-balik, boleh jadi nanti di tengah jalan. Deman tertilang si polisi ini ke? Okay. Deman salah jalur, spion stoik di arah, SIM di nara, BPKB di nara, Nabi Malik, helm di nara. Nabi Malik darah. Pintil sepeda, pintil ban, darah. Lujin ban, darah. Selapu apun darah. Besin ban, darah. Mesin, darah. Berarti burung. Di perjalanan kalau kita kurang bekal, ya Allah, kita mau ke Mataram. Perjalanannya jauh, panjang, macam-macam yang akan terjadi di perjalanan. Teman bedah, milin tenginap. Melin tenginam di teman lapah, melin terbekelor. Berbagai macam yang akan terjadi. Oleh sebab itu, karena perjalanan ini panjang, watazawwadu, berbekal kalian, bawa bekal sebanyak-banyaknya. Kalian akan mati di dalam kubur lama. Di hari kebangkitan berapa lama? Di hari kebangkitan 50.000 tahun lamanya. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Matahari jaraknya 1 jengkal di atas kepala. Qadral mail, hanya ukuran 1 jengkal saja di atas kepala kita. Apa? Matahari.
Perjalanan panjang, belum itu. Itu masih di padang mahsyar. Belum kita ditimbang. Setelah ditimbang, belum perjalanan menuju Shiratal Mustaqim. Berapa jaraknya? 3.500 tahun. Lamanya di Shiratal Mustaqim. Lama sekali. Kalau tak cukup bekal, maka khawatir kita tidak akan selamat. Kita kehausan sehingga mati kehausan. Kita lapar sehingga mati kelaparan. Kita di masalah banyak di perjalanan banyak masalah sehingga tidak selamat kita dengan masalah itu. Oleh sebab itu, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berembin tentu takwa. Nabi sa'amal soleh yang perlu sami bau si terlaksanaan, laksanakan. Sabiasa baca kulhu, bilang jelu kadu tasbih sendit mantinduk 1000. Teruskan itu amalan. Baca kulhu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali qul huwallah kata Nabi ta'dilu thuluthul Quran. Itu setara dengan sepertiga Al-Quran. 10 juz. 2 kali 20. 3 kali 30 juz. 3 kali baca kul huwallah itu setara dengan membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Setara dengan membaca 6.666 ayat. Setara dengan membaca 114 surah. Setara dengan membaca 30 juz. Setara dengan membaca alfu alfin wa khamsun wa ishrina harfan. Setara dengan membaca 1.025.000 huruf itu Quran. Baca kul huwallah 3 kali. Satu hari tiba-tiba matahari redup sekali, tidak sebagaimana biasanya. Padahal biasanya panas, padang pasir. Tapi tiba-tiba di satu hari itu matahari redup. Luar biasa redupnya. Sampai malaikat Jibril bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, apa gerangan hari ini? Matahari begitu redup. Ada apa wahai Jibril? Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, sesungguhnya ada sahabatmu yang meninggal dunia. Dan ratusan malaikat turun ke bumi mengantarkan jenazahnya. Dan sayap-sayap malaikat itu menghalangi sinar matahari. Saking banyaknya malaikat yang turun. Sehingga sayap-sayap malaikat yang ratusan puluhan ribu yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Itu menghalangi sinar matahari sehingga hari ini menjadi redup. Tahukah engkau apa amalannya sahabatmu itu, wahai Muhammad? Apa amalannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya umatmu, sahabatmu ini, setiap waktu, setiap dia punya kesempatan, dia selalu membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sering-sering baca Qul huwallah. Bahkan ada seorang sahabat, saking senangnya baca Qul huwallah, salat maghrib ayatnya Qul huwallah, rakaat pertama. Rakaat kedua, rakaatnya Qul huwallah. Nanti salat isya, rakaat pertama Qul huwallah. Rakaat kedua Qul huwallah. Entar salat subuh, rakaat pertama Qul huwallah. Rakaat kedua Qul huwallah. Ruan-ruan yang perlu sami ini ke wajah-wajah Qul huwallah doang. Pasti anda senang baca Qul huwallah. Okay. Semakin becat imam ni ke semakin senang. Biasa makmum ni ke Masya Allah. Napi lagi terawih ni ke 23 rakaat. Mun bau jak sekali napas wah sila baca Fatihah ni ke. Masya Allah. Luar biasa. Tapi tak jadi masalah. Selama itu Quran luar biasa. Jadi sahabat ini komplit. Semua orang, sahabat-sahabat yang lain keberatan. Ya Rasulullah, ini sahabat, setiap dia salat, rakaatnya Qul huwallah. Rakaatnya terus menerus Qul huwallah. Hari ini Qul huwallah, besok Qul huwallah, lusa Qul huwallah, sampai seminggu Qul huwallah, minggu depan Qul huwallah, bulan depan Qul huwallah. Selalu Qul huwallah ini ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau lakukan Qul huwallah saja jadi ayatmu? Ya Rasulullah, si senang kata yang baca Qul huwallah, demen yang baca Qul huwallah. Saya sangat cinta akhirnya dengan Qul huwallah. Saking terus saya dawamkan, saya istiqomahkan, saya selalu membaca Qul huwallah, saya merasa sangat mencintai surah Al-Ikhlas itu.
Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Cintamu, rasa senangmu dan cintamu membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, itu adkhalakal jannah. Itulah yang akan menyebabkan kamu pasti masuk ke dalam surga. Allah. Baru Qul huwallah. Dekman Qul a'udzu birabbil falaq. Dekman Qul a'udzu birabbin. Dekman surah Al-Fatihah. Dekman surah Al-Mulk. Al-Mulk itu 30 ayat. Dulu di zaman Nabi disebutkan dalam Riyadus Salihin bahwa Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan sebuah riwayat di situ bahwa satu hari sahabat di malam hari di tengah perjalanan sahabat beristirahat membuat perkemahan. Tiba-tiba di malam hari ada orang yang apa? Yang mendengar, sahabat-sahabat mendengar ada orang yang membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Saya hafal surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Masya Allah, luar biasa ini, jamaah ini luar biasa, tanpa terkecuali sepertinya hafal surah Al-Mulk. Luar biasa, alhamdulillah. Saya baca Qul huwallah, saya baca surah Al-Mulk, saya baca surah Al-Mulk. Niscaya lemak lamun bilinan den bau tersiksa si malaikat berembe-rembe kehebat kesaktin gada-gada niki, dia bawa maqami min hadid, dia bawa palu dari besi yang diambil dari api neraka. Tidak bisa dia kena. Orang yang baca surah Al-Mulk tidak mungkin kena siksa kubur. Siapa yang bilang begitu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mulk, kata Nabi, hiyal mani'ah, hiyal munjiat min adzabil qabri. Bahwa sesungguhnya Al-Mulk, surah Al-Mulk itu Al-Mani'ah, yang mencegah. Hiyal munjiat, dialah perisai yang mendinding, menghalangi orang min adzabil qabri, daripada azab kubur. Tidak bisa orang itu kena siksa kubur. Makanya tiap malam baca surah Al-Mulk. Nabi SAW tidak pernah luput baca surah Al-Mulk. Setiap malam beliau baca surah Al-Mulk. Amalkan, dawamkan itu. Dalam tafsir Sawi, syarah daripada kitab tafsir Jalalain, pada jilid yang keempat, di muqaddimah pembahasan tentang surah Al-Mulk, di situ disebutkan bahwa orang yang terbiasa membaca surah Al-Mulk, nanti andainya mungkin dia banyak dosanya, tapi dia selalu membaca surah Al-Mulk, istiqamah dia baca surah Al-Mulk, ketika di dalam kuburnya dia ditanya, ketika dia mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat. Malaikat datang bawa kapak dari besi, diambil dari neraka jahanam. Ketika dia mau dipukul dari arah atas, apa yang terjadi? Al-Mulk itu datang, dia berkata, la sabila alaikum. Tidak ada jalan untuk kamu menyiksa orang ini. Malaikat pindah dari atas ke bawah, dari arah kakinya. Ketika diangkat kapak dari besi dari jahanam, ketika mau dipalu, la sabila alaikum. Surah Al-Mulk itu berkata, tidak bisa kamu siksa orang ini. Pindah ke arah kanan, tetap Al-Mulk menjadi perisai. Pindah ke kiri, tetap nggak bisa. Al-Mulk berkata, la sabila alaikum. Tidak ada jalan sedikit pun untuk kau bisa menyentuh orang ini. Jangan kau siksa orang ini. Kenapa? Karena dulu di dunia dia beristiqamah, dia selalu mengamalkan surah Al-Mulk. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, keluarga tiang yang ada di majelis ini, mari kita bersama-sama untuk mengamalkan surah Al-Mulk. Belolalun Al-Mulk, Qul huwallah. Belolalun Qul huwallah. Innalillah
Innalillah. Segerah ya sekedar kul huwallah. Ndek tapal kan marak nika. Pasti yang belum sabi niki ngapal. Marak supuk cerita batur niki cerita ke lagu. Nenten hadis. Saya geriwayat cerita nika bahwa ara supuk dengan bajang pidang bijen tuan guru. Bijen tuan guru pidang nika kancun teluh. Kebetulan niki bersaing untuk mendapatkan bijen tuan guru nika. Lamun menujak pas tokol kancun teluh mun ketuan si tuan guru. Semua berhak untuk mempersunting untuk menikahi anak saya. Tapi ada syaratnya. Saya akan tes hafalan Qur'annya. Kamu siapa namanya? Oh, tiang Muhammad Tori, karena tiang tuan guru ampura niki bapak. Oh, lamun menujak coba bacaan surah At-Tariq. Oh, alhamdulillah. Walaupun usangnyat nika. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sampai pada kalimat apa? Fa'amhilhum ruwaida wa famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah, walaupun tersendat-sendat usengnya ya Allah marak tolong bagi marak nikah. Dah akan menu lagu lulus, alhamdulillah bagus. Sudah saya aran. Oh, tiang aran ke khairun nas aran dia. Oh, menu ja sida ja. Bacaan surah An-Nas. Baca surah An-Nas. Oh, langsung ujang surah An-Nas. Aran wah luar kepala dikit. Saat terakhir dikit agak sedikit bermasalah. Sida nuna saya aran. Bahasa tuan guru Muhammad Ali Imran aran dia. Oh, lamun menu jane nuna baca biasanya surah Ali Imran. Lah, engkah marak tolang bagi niki begeritik hujan niki. Bis hujan niki basak niki tangkong niki. Masya Allah. Yo mangka marak nika nuna mangka ada buseng lalu entah suruh membaca surah Al Imran. Ya syarat nane mau anak lamun tetu jak milih merarik kanca anak. Ampura niki bapak. Ampura tuan guru memang tiang niki aran tiang Muhammad Ali Imran. Lagu bilang jelun dek kapat tempoh kana Al Imran. Mun api ni tempoh kulhu din tiang tempoh. Mun bau jak sila kulhu baik suruh tiang baca. Niki sekedar keparan doang ngaran Muhammad Ali Imran. Lagu bilang jelo batu jak kulhu doang mun poh niki. Niki lah. Isi hebat mun maksud dia ngalamun setakat sekedar kulhu jak sungguh terlalu basen Bang Roma mun ada apa niki kan? Niki lah. Saudara kaum muslimin jamaah yang mulia. Ini jam telah menunjukkan jam 3:30. Insyaallah. Jam berapa murid dong? Oh, jam 4. Sanggup sampai jam 4? Sampai jam 5 sanggup. Sanggup sampai isu? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi, bahwasanya sesungguhnya kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia itu berasal dari kata dana yudni dunia. Berbeda dengan dana yudani dainan, artinya hutang. Tapi kalau dana yudni dunia, apa arti dunia? Sementara. Dunia itu bahasa Arab. Artinya apa? Sekejap mata, lahwah. Sementara, semuanya sementara. Semua yang kita miliki ini akan kita tinggalkan. Kecuali satu yang mengikuti kita. Yatba'ul mayyit salasun. Yang akan mengikuti mayit itu ada 3 perkara. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluh. Ada 3 yang akan mengikuti kita. Yarja'u ithnani wa yabqa wahidun. Yarja'u ithnani, 2 itu hanya sampai di atas pusaran kubur. Tapi yang setia menemani kita itu siapa? Amal saleh kita. Amal perbuatan kita. Itu yang akan menemani kita di alam kubur. Apalagi ibu-ibu alhamdulillah ara dijejarin tiang pelungguh sami istiqomah. Ini anak-anak tahfiz tong guru ya? Luar biasa alhamdulillah. Ada anak-anak kita yang kita taruh di pesantren
Sehingga ternyata ketika meninggal dunia, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, oleh sebuah kitab, nama kitab itu Adabul Mufrad, dikarang oleh Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu 4 jilid, disyarah oleh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi 15 jilid. Namanya Fathul Bari. Dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan bahwa ternyata ada seorang tua, arak sopuk dengan tawa, si luwe lalu dosa, laik masen sairup. Dek nini milih tobat. Wah, te kican sakit, dek nini mikir. Wah, umur 70, masih doang gawe dosa. Masih doang dek milih sembahyang. Wah, tekican sakit si Allah Ta'ala struk stoi awak, na'udzubillah min dzalik. Masih dek man milih sembahyang. Masih doang dek milih tobat. Allah, na'udzubillah min dzalik. Ternyata meninggal dunia. Saking banyaknya dosa dan maksiat yang dia kerjakan, maka tiada hari, tiada waktu, tiada jam, tiada menit, tiada detik kecuali dia disiksa di dalam kuburnya. Gelap gulita, teriakannya sekeras-keras teriakan. Sengsara luar biasa. Kubur sempit, sebatang kara, gelap gulita. Nenten nara apa marah niki? Ara niki napiara. Niki napiara. Anggur merah, main deh niki. Silat yang buktian sedikit nggih, tawe bala. Beda memang. Anggur langan tuan guru dari satu beri-beri langan niki beda. Niki main gati rasa. Menujak terbisa ngapain niki? Nyalah niki yang muncak area. Silat solon niki gini. Alhamdulillah. Sengaja yang niki oleh onek yang berangan rasa ini yang berni kan. Nggih. Lah ini kita yang piran ya selesai Tuan Guru Haji Abdul Razak kayak nyampean ni kemelet ke Demak ke anggur ni. Lagu lupa wah selesai beliau tiang pejaduan. Ngone-ngone sayang kelelah melet berangan ni sin. Anggur ni ke. Kamu sengaja lah ajarin baru cerita-cerita masalah alam kubur sekalian tiang rasa. Soal lamun telanjutan bareh burung tamu arwan tale. Ya khawatiran terlalu ni ke. Mentah pengajian baru lupa pengajian gara-gara anggur ni ke. Mentah pengaji baru. Asik sekubur. Sengaja tiang beketuan, tiang mau napiaran ni ke, tiang mau memastikan tiang kesima atau ente. Ternyata pelunggu sami luar biasa si dijimak, masya Allah. Inilah tanda-tanda hidup orang-orang yang berkah ilmunya, insya Allah. Sopo dengan toa tersiksa di dalam kubur, luar biasa siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang terjadi? Siang malam. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti tahun. Tahun bertahun-tahun disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena banyaknya dosa. Tapi apa yang terjadi? Ini kuburan yang sempit, luar biasa gelap gulitanya. Kok tiba-tiba menjadi luas seluas mata memandang. Maddal basar, sepanjang penglihatan. Luas kuburnya. Yang gelap menjadi terang benderang. Di mana dia disiksa, berubah. Semerbak wangi ditiupkan angin surga. Azab berubah menjadi nikmat. Murka Allah berubah menjadi ampunan dan rahmat Allah. Tiba-tiba kok kubur ini berubah. Si hamba ini, orang tua yang disiksa karena banyaknya dosa ini. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Allah, apa sebabnya? Siksamu yang begitu besar. Murkamu yang begitu mengerikan. Gelapnya alam kubur yang begitu menakutkan, sebatang kara. Namun, apa gerangan, apa sebabnya tiba-tiba engkau mengganti murkamu dengan cinta dan rahmatmu? Apa sebabnya engkau ganti kubur yang penuh dengan azab, engkau ganti dengan nikmat surgamu ya Allah? Apa sebabnya ya Rabbi, wahai Tuhanku?
Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, waladuka istaghfaralaka. Anakmu, anak yang kau lahirkan, anak yang kau sekolahkan di pesantren itu sudah besar. Anak yang kau sekolahkan dulu di pondok, anak yang kau selalu suruh dia datang ke majelis pengajian, dia sudah menjadi orang alim. Dia sudah mengerti agama. Istaghfaralaka. Dia itu anakmu yang kau pondokkan di pesantren, selalu mendoakanmu. Setiap dia salat, setiap dia selesai salat sunnah, setiap dia selesai salat fardu, anaknya selalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti subuh dia doa lagi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Zuhur tiba, selepas sholat zuhur, anaknya berdoa karena dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Dia dulu dipondokkan, alhamdulillah menjadi orang saleh, menjadi orang alim. Tak mau dia melupakan kedua ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia. Maka setiap dia selesai salat, dia selalu doakan. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, waladuka istaghfaralaka. Anak yang dulu kau pondokkan, anak yang dulu kau hantarkan ke pengajian, anak yang dulu kau hantarkan ke majelis taklim, ke majelis zikir, ke majelis pengajian, dia sudah besar menjadi orang saleh. Istaghfaralaka. Itu yang selalu memohonkan ampun untukmu. Dia selalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi, cintai, kasihani orang tuaku, ya Allah, kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dulu dia kasih sayang kepadaku ketika saya masih kecil. Doa anaknya itulah yang menghentikan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiang pelunggu, ibu-ibu, bapak-bapak, dijejarin tiang pelunggu sami nikah, jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai. Lalai apa? Lalai dengan ibadahnya. Lamun setiap arak waktu bijajarin tiang pelunggu sami nikah ketuanan, wah ada sembahyang anak sak soleh. Oh sampun ini nak, tau ada sembahyang. Oh ini ke untuk tiang berjamaah, saya jadi imam. Nah iya saya diketahui ini nak dia ya jadi imam baru dia. Oh berarti kemungkinan dia sembahyang. Wadlai anak, sida nina anak. Mangka jam 12 saya uli helai. Jari fitnah doang anak. Ndek wajok bembe, ini nak wajok batur kalau beraja. Engkah malik kulit jam 12. Ndek terganggu, dah dengan fitnah. Sida nina anak. Harus terjaga ibu jarin tiang pelunggu. Sama saya kode pondokan Arwan. Suruh lalu ngaji. Diri kita aja. Si Tuhan guru. Ada yang sajari dengan salim saleh. Ya lemak ya doan tiang pelunggu sami. Lamun Tuhan bilih. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, maka inilah aset terbesar orang tua itu siapa? Anaknya. Anaknya itu aset terbesar. Maka doakan anak-anak kita. Jangan lupa ibu-ibu pun mendoakan anak-anaknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa agar anaknya jadi anak yang saleh. Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria berdoa agar anaknya menjadi anak yang saleh. Padahal beliau Nabi. Beliau ini Nabi. Ahli mendidik anak. Tapi beliau selalu berdoa. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Nabi Ibrahim berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Banyak diajarkan doa dalam Quran. Doa-doa para nabi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa supaya anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Lagu ndek nini terkena, ndek nini perintah anak tiang ni ke tuan guru. Ndek nini mati sampun tiang bengen nasihat. Lagu si kintal ndek mele lalu ngaji. Jangan menyerah. Tidak boleh kita pesimis. Harus optimis, harus semangat, terus doakan, terus kasih dia nasihat. Terus kasih dia nasihat, doakan dia.
Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nenek kaji ya Allah, anak tiang sak paling kodek ini kesekat mele tersuruh ngaji ya Allah. Kaji tunas, Engkau yang membolak-balikkan hati. Engkau yang menggenggam hati setiap hambamu. Ya Allah kaji tunas. Jari anak kaji, jari dengan senang lalu ngaji, senang lalu beraja, senang lalu nuntut ilmu. Ada yang seisah ulik pondok, ndak sak milih ulik di. Kaji tunas tulung kaji ya Allah. Pastin Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Apalagi doanya orang tua. Doaul walidain ka doain nabi ila ummatihi. Doanya orang tua, doanya ibu, doanya bapak buat anaknya ka doain nabi ila ummatihi. Itu dahsyat dan makbulnya setara dengan doa nabi untuk umatnya. Maka teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Arak sekit bijeng keniki wah merari lagu masih doang di media sembahyang. Doa. Doakan dia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbahu ala dinik, tsabbit qalbahu ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, yang menggenggam hati, tsabbit qalbahu. Ya Allah, jadikan hatinya kokoh ala dinik, untuk berpegang di atas agamamu, wa ala ta'atik, untuk selalu taat menjalankan perintahmu. Terus doakan dia, pasti dia akan berubah. Tidak mungkin gak didengar doa orang tua. Makanya jangan pernah berputus asa. Wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka yang kafir, yang ingkar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jam telah menunjukkan jam 4 ya. Jam 4. Nah, makin nih ke insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan. Ada yang berkat makin bareng-bareng. Ya. Oh, tinggal 10 menit. Oh, okay. Sengaja dan beketuan makan, kedi lalu 10 menit, taran tebeng tadian nih. Oh, dah jadi masalah. Oke. Okay. Ya. Iya kembali? Oh, saya doa nih lamun bangkot nih. Sendikman tiang jawab pertanyaan nih ke, sendikman tiang jawab pelungguh sami, lamun bangkol berbe, lamun hara sematon jari sak bangkol, niki ada obatnya supaya dia berhenti bangkol. Niki tiang aturin pelungguh sobok kisah. Kisah niket yang tulis dalam buku tiang. Ada tiang, alhamdulillah, tiang siwak bukan tiang wah sampun tiang karang. Alhamdulillah. Salah satu judulnya 30 tahun menanti buah hati. Telung dah setahun merari di mana ia mau tebeng anak si Allah Ta'ala. Lalu nojok dokter, ndek dapat dokter spesialis madik. Super spesialis lain datang. Ia lain datang. Rumah sakit be lain, rumah sakit sak paling mewahan, sak paling canggih di negara. Iya lain, berawat sak paling mahal, sak paling hebat dokter di negara nika. Iya lain. Berembe Pak dokter niki. Berembe wah belum dah setahun, merari gerah, tiap badui kira-kira di narak kah jalan badui anak. Napi minta jawab. Ane ibu nindi baik hari-hari kepeng. Tuh lain dah berawat, bisang-bisang kepeng doang. Wah, dia adalah harapan wah pelungguh nikah. Nendek bisang-bisang waktu, bisang-bisang tenaga. Sila, wah nikah terima baru kadar nikah dengan Allah Ta'ala. Ndak bisang-bisang kepek. Sia-sia kepeng dan nikah. Oh, momot nikah supu inak nikah. Coba mai dokter luar negeri, siapa tahu. Mun dalam negeri, marak nikah jawaban siapa tahu. Arak sak lebih canggih di luar negeri. Datang. Mbe tepara rumah sakit paling hebat di bawah dunia ni ke. Ia lain datang. Datang. Jok sopo dokter ahli. Berembe kira-kira baung kan dia toa tadik sak bedoi anak. Napi unin taturin si dokter ni ke. Ternyata pada jawaban. Aneh bu ni dek wah kada adik kepeng sila. Tutu lain dah berawat ni ke ya mahal biaya. Dia narak kena ni ke wah dia narak harpan wah sila. Marak ni ke atur. Akhir masya-Allah. Tabarakallah dengan sak bangkol wah merari belum dah setahun dek man bedewi anak nikah mun amalan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an
Ye yen baca, ye sin terapi di nika. Baca niki beberapa wirid, termasuk wirid-wirid yang ada di dalam Al-Quran. Ye doang baca sulun ngendeng ojok Allah Ta'ala. Nden wah cup petang dasa jeluh, petang dasa malam. Ye doang amalan. Suhan sak petang dasa malam. Ternyata Nabi sak terjadi. Sulung silup nika alhamdulillah positif. Nabi hari niki tes pen apa tes pek? Tespek, nah nge. Ternyata positif. Alhamdulillah. Setelah mengandung 9 bulan, lahir kanak nikah. Pira lahir? Telu sekali lahir nikah. Telu sekali lahir nikah. Allah. Tahu tiang bayi te kisah nikah arak sopo kitab aran At-Tadawi bil Quran. Berobat dengan Al-Quran. Masya Allah. Telung dah tahu, ternyata lahir sekali telu. Lemak manik kembatian, lahir, telu manik lahir nika. Nikalah saran kebesaran kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Ia melakukan apapun yang dia inginkan. Allah bilang, apa? Melahirkan. Walaupun dia diponis mandul oleh seluruh dokter yang ada di dunia ini, tapi Allah bilang lahir 3 orang sekaligus. Besok dia hamil lagi, lahir 3 orang sekaligus. Allah bilang lahir, tidak ada bisa yang menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang punya suami, orang yang sudah tua renta. Nabi Zakaria itu umurnya berapa? 180 tahun. Wamroati akhir, dan istriku mandul. Berapa usia istrinya? 80 tahun. Wah, beruban. Kemudian tulang belulang sudah lemah. Tapi Nabi Zakaria tidak mau putus asa. Tahu desi Nabi Zakaria wikan desi niki wah toak tutuk balung sin toak. Niki Masya Allah. Wah ini narak harapan lagu. Tetap ngendeng juga Allah Ta'ala. Sampai doa ini kita abadian dalam Quran. Rabbana habalana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Terus dipanjatkan. Ternyata apa? Nabi Zakaria, Allah kasih seorang putra yang saleh. Siapa dia? Yahya. Tapi kan masih punya suami. Ada lagi yang lebih dahsyat. Ndak punya suami, ndak pernah menikah, wanita suci, ndak pernah menikah, tapi hamil. Siapa? Maryam. Ndak masuk logika. Kekuasaan dan kebesaran serta kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan logika dan teori manusia. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak harus orang itu menikah baru dia punya anak. Allah mampu menjadikan seorang yang tak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun, wanita suci, tapi dia bisa melahirkan seorang hamba Allah yang saleh. Dialah Nabiullah siapa? Isa. Tapi dia kan perempuan. Ada rahimnya. Ada lagi orang yang tidak punya rahim, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Ada orangnya. Siapa? Nabi Adam. Nah, itulah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis kursi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, kamu fi sa'idin wahid, berdiri, berkumpul di satu tempat, di satu waktu, di satu tempat, berkumpul seluruh jin dan manusia, semuanya tanpa terkecuali. Lalu semua hambaku, jin dan manusia itu meminta kepadaku dengan seluruh sebesar-besar permintaannya. Bisang yang ngendeng ojok aku. Panjak bisang yang hangen ngendeng. Anding kedoang ya kabulan selapu pengendengan ya jin manusia ya kepisang angan ya sak ngendeng dia kabulan ya selapu ndek napa 1 juta gram mendeng ni ke 1 miliar gram mendeng mas jok Allah taala atau 1 triliun gram mendeng mas jok Allah taala ya ke kabulan ya selapu
Apa sak kemele manusia, jin, jenarak man mati, kumpulan yang selapu jin manusia. Seandainya saya berikan semua yang kalian minta, tahukah kalian bahwa kekayaanku yang berkurang adalah bagaikan kalian mencelupkan jarum di tengah samudera, lalu kalian angkat kekayaanku yang berkurang. Yang tinggal di jarum itu hanya itu kekayaanku yang berkurang. Masya Allah. Maka kalau kita meminta, jangan minta yang kecil. Minta kepada yang besar. Kenapa? Karena Allah maha besar. Minta yang banyak karena Allah maha kaya. Jangan bosan meminta karena Allah maha mendengar. Teruslah meminta karena Allah maha wahab, maha memberi. Maha memberi, maha mendengar dalam Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadik, dan apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Ya rapat Allah Ta'ala tiang pelungguh sami. Lamun teberapatan, kira-kira lamun tepesek batur, kira-kira dengah tekendek si batur ni ke? Pas, terdengah pasti. Karena tiang pelungguh sami berapatan. Ya rapat Allah Ta'ala. Makin tiang raos, pelungguh ni ke rapat. Lagu dengar sejauh tahun ni ke kira-kira bau sin dengah. Belum tentu bau sin dengah. Lamun pun dengah ni ke sawar-sawar. Tidak jelas pendengarannya. Tapi kalau dekat, pendengarannya sangat jelas. Allah itu sangat dekat dengan kita semua. Oleh sebab itu kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku yang meminta. Saya akan kabulkan semua hamba-hambaku yang minta kepadaku. Saya akan kabulkan doanya. Oleh sebab itu kata Allah, falyastajibuli, minta sama saya. Saya maha kaya, saya maha mendengar, saya maha memberi, saya maha mengasihani. Falyastajibuli, minta kalian kepadaku. Jangan ragu, minta kepadaku karena saya maha kaya. Apa yang kau minta? Sebesar apa yang kau minta? Saya maha kaya. Minta kepadaku. Wal yu'minu bi, percaya sama saya kata Allah. Wal yu'minu bi, percaya kepada aku. Aku maha kaya, aku maha memberi, aku maha mengasihani. Minta dan percaya kepadaku. La'allahum yarshudun. Kalau kau percaya, kalau kau minta, percaya, kau yakin. La'allahum yarshudun. Kalian pasti termasuk orang-orang yang cerdas. Jam 4 Tuhan itu. Lah singan di narak napas dongkat ni ke parang ke ya masih di irup jamaah ni ke kasepion kat ni ke. Mangin jak pas ni ke. Wah sila ni ke wah hendak sila insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan mara pepatah batur Lombok ni ke. Napi nin pepatah ni ke. Napi nin pepatah ni ke lupa dia. Tu ulat, tegu tu isi ulat, lentak kebalik, lemak temalik. Saya pi bahasa ni ki biasa almarhum Tuan Guru Mukhtar lai. Tuan Guru Mukhtar bangkat dalam Kediri. Ya. Ya doang tetap ada dalam ngaji lai. Insyaallah, mudah-mudahan yang pelungguh sami, yang insyaallah istiqamah di majlis pengajian ini, yang insyaallah semangat untuk memondokkan anak-anaknya. Mudah-mudahan Tiang Pelungguh Sami panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Tiang Pelungguh Sami diberikan rezeki yang luas berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bija jari Tiang Pelungguh Sami jari dengan alim saleh, jadi tuan guru, amin. Mudah-mudahan Tiang Pelungguh Sami hidup mati dalam iman, husnul khatimah. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar mutlak datang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, khilaf dan salah karena kedaifan dan kelemahan Tiang pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala khair khalqih sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.